Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufrah min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'tir maw'adahu wa hiya ha'idu qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinar rawahul hasan rawahul khamsa حاكم وابن القطان ورجع غيرهما عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلى ولم تصم متفق عليه والله أعلم. أحسن الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinarin rahul khamsa wa sahal hakim wa ibnul qattan wa rajaha ghairuhuma waqfahu. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha kepada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun, tentang seorang suami yang dia mendatangi istrinya, artinya dalam keadaan bersetubuh,
mendatangi yang dimaksud adalah bersetubuh, padahal istrinya lagi dalam keadaan haid. Qala yatasaddaqu bidinarin aw binisfi dinar. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hendaknya dia bersedekah 1 dinar ataupun setengah dinar. Ini hadis nggak kuat. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah haramkan seorang suami berhubungan istri apabila lagi dalam keadaan haid. Kenapa haramnya? Karena istri itu lagi darah kotor, mempunyai darah kotor atau lagi mengandung darah kotor. Kalau darah kotor nempel ke bagian kita, otomatis jadi penyakit. Itu yang membuat haram. Makanya nggak boleh seorang suami mensetubuhi istrinya yang lagi dalam keadaan haid. Haramnya itu karena ada darah kotor, karena ada penyakit. Sesuatu hal yang dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad menjadi baik buat kita. Sama juga perumpamaan, kita ambil umpama contoh yang lain. Umpama ada seorang makan, hukum makan itu mubah. Tapi kalau menjadi kebanyakan sampai ketahakan, sampai muntah, akhirnya jadi mubazir, hukumnya haram. Padahal itu makan hukumnya mubah. Paham gak nih kira-kira? Yang namanya makan mubah, itu boleh makan, boleh kagak. Boleh sehari makan 3 kali boleh, sehari makan sekali boleh, sehari makan 5 kali boleh. Tergantung kalau kita punya keadaan, kita punya duit, kita punya daging di rumah, kan begitu. Apalagi habis lebaran haji, betul gak kira-kira? Ada daging di rumah, nggak usah pusing-pusing. Sekarang makan apa? Oh, bikin soto. Cakep gak kira-kira? Soto daging, baik daging sapi ataupun daging kambing. Ah, besok nih rendang. Cakep gak kira-kira? Cakep. Besoknya lagi semur, besoknya lagi nyate. Cakep gak kira-kira? Cakep. Kalau ada dagingnya. Sekarang di rumah kita nggak ada daging, nggak usah mikirin. Kira-kira sekarang makan semur ya? Besok makan rendang, padahal dagingnya kagak, apa yang mau diolah. Paham gak kira-kira? Hampir perumpamaan seperti itu. Makan itu hukumnya mubah, silakan yang mau makan sehari, sekali, 2 kali, 3 kali. Yang penting yang namanya makan itu ada duitnya, ada modalnya, ada uangnya, sehingga kita bisa kelola itu makanan. Tapi yang biasanya takaran kita cuma 1 piring, tiba-tiba kita makan 3 piring. Akhirnya tahap kita kekenyangan, nggak bisa ngapa-ngapain, berat badan, muntah. Itu makan yang tadinya hukumnya mubah menjadi haram. Karena kenapa? Ada penyakit di situ buat kita. Kan nggak bagus. Makan terlalu banyak, otomatis bisa kena penyakit kita, bisa kena jantung, bisa kena yang lain-lain. Jadi kebanyakan itu yang membuat haram. Tapi kalau seandainya kata cuma hanya sedikit yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, tujuannya untuk menguatkan kita punya tulang punggung belakang. Buat apa? Buat enak ibadah. Yang tadinya pahalanya mubah, habis itu menjadi sunnah deh tuh. Naik derajatnya, yang tadinya mubah menjadi sunnah. Kenapa? Karena dengan sebab makanan tersebut kita kuat buat ibadah. Tapi ada juga orang kuat banget makannya, kalau ibadahnya nggak kuat. Ada nggak kira-kira? Badan kecil, tapi makanannya banyak. Tahu Portugal? Porsi tukang gali. Tahu porsi tukang gali? Kira-kira sedikit apa kagak kira-kira? Lauk sih boleh 3 macam lauk, tapi nasinya la haula wala quwata. Ada yang begitu, ada yang kuat makannya, tapi ibadah nggak kuat. Bangun malam kagak kuat, baca Quran kagak kuat, qiyamul lail kagak kuat, salat subuh berjamaah kagak kuat, tapi makannya ada yang begitu. Ada gak kira-kira? Mana orangnya? Bukan di sini, bukan. Dijonggol begitu, dijonggol. Artinya seperti itu. Yang sedikit makanan itu yang masuk. Apalagi makanan itu yang pertama kita masukin, itu nikmat banget. Makanan yang pas itu enak. Jadi darah daging buat kita, jadi keberkahan buat kita. Tapi kalau udah penuh, kita tambahin lagi, hilang tuh rasa nikmat. Berbeda dengan makanan yang pertama, di saat kita lagi makan dalam keadaan lapar atau perut kita lagi dalam keadaan kosong, itu nikmat. Tapi kalau terisi penuh, ngelihat apa juga udah gak enak. Lihat sop juga udah gak enak, betul gak kira-kira? Lihat sop kambing kagak enak, lihat sate kagak enak, lihat marak gak enak, lihat biryani gak enak, lihat duren.
Habis bagaimana Bib? Dibungkus. Betul nggak kira-kira? Ya habis udah nggak kuat, udah perutnya udah penuh, udah nggak muat, udah pasti bungkus. Kan seperti itu. Hilang nikmat tersebut. Begitu juga karena ada penyakit yang membuat bersetubuh seorang laki-laki suami kepada istrinya yang lagi haid karena adanya darah kotor alias penyakit seperti itu. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak kira-kira? Enak begitu. Kalau kita paham kan enak. Kan kadang-kadang kalau yang nggak paham yang ribet. Nah di sini disuruh sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Kalau bagi aneh kurang kuat ini hadis. Begitu juga puasa. Kalau model sedekah doang, yang enak orang kaya yang punya duit. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Kita orang kaya nih, mau ngapain puasa Ramadan capek? Siapa orang yang kuat puasa? Nah, kuat dari pagi sampai maghrib, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Siapa yang kuat? Betul gak kira-kira? Ada orang Senin Kemis paling top sebulan. Selebihnya habis sudah. Betul gak kira-kira? Kalau Ramadan karena wajib. Coba kalau Ramadan sunnah, aneh yakin banyak yang gak puasa bulan Ramadan. Betul gak kira-kira? Udah tahu hukumnya wajib, masih juga banyak yang kagak puasa. Betul gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Banyak banget. Nah kalau seperti itu, kayak model umpama, oh kalau kita berbuat dosa dikit, berbuat haram sedikit, berbuat maksiat sedikit, habis itu pakai duit kelar, enak orang kaya. Mendingan dikeluarin duit. Betul gak kira-kira? Daripada dia capek nyiksa dirinya, nahan lapar, nahan haus, mendingan dikeluarin duit. Nggak ada artinya, hartanya banyak. Betul gak kira-kira? Ente punya duit 100 juta, ngeluarin duit sehari 100 ribu, gampang apa kagak? Gampang, gak ada artinya. Punya duit 100 juta, apalagi yang punya duit miliaran. Artinya seperti itu. Makanya ini hadis kagak kuat, karena ada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang mengharamkan seorang suami bersetubuh dengan istrinya karena ada penyakit seperti itu. Nah, begitu juga kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang membuat kita kepengen, itu nggak baik buat kita. Kita kan punya hawa nafsu, sama aja, sama. Yang begini kan semuanya hawa nafsu. Makan hawa nafsu, maksiat hawa nafsu, bersetubuh hawa nafsu, ngambil, mencuri, hawa nafsu. Betul gak kira-kira? Karena ada keinginan hawa nafsu kita. Keinginan hawa nafsu kita itu gak baik buat kita. Tapi kebalikannya, suatu hal yang hawa nafsu kita kagak kepengen, itu baik buat kita. Hawa nafsu, biasanya yang namanya hawa nafsu itu menyuruh atau menjalar, menjulus daripada perbuatan-perbuatan yang haram atau perbuatan dosa. Kayaknya gampang banget gitu ya, enak gitu ngerjainnya. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Kita datang ke pesta pernikahan ada dangdutannya. Datangnya gampang gak kira-kira? Habis itu nyawer ya, ngeluarin duit gampang gak kira-kira? Coba kalau suruh sedekah, coba kalau suruh kurban, berat. Nah, hawa nafsu itu, kepengenannya itu nggak baik buat kita. Artinya suatu hal yang kita kepengen itu tidak baik buat kita. Suatu hal yang hawa nafsu kagak kepengen itu baik buat kita. Apa contohnya? Korban. Nggak kepengen kita korban. Kayaknya ngeluarin duit 5 juta, 4 juta. Berat gak kira-kira? Berat. Walaupun kita punya duit ratusan juta, ngeluarin 5 juta. Berat kayaknya. Berat gak kira-kira? Suruh bangun malam. Gampang apa kagak kira-kira? Suruh duduk ngaji. Nah, hawa nafsu itu berat. Yang berat itu yang baik buat kita. Yang gampang itu yang tidak baik buat kita. Kadang-kadang yang namanya maksiat itu lebih gampang hawa nafsunya untuk kita mengikuti daripada hawa nafsu kita. Nah, itu tidak baik buat kita. Tapi kalau yang gampang, yang susah, itu baik buat kita. Kayaknya males banget sholat subuh, apalagi gerimis. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Contoh deh nih, kemarin motong nih, capek deh, libur dulu ngaji. Betul gak kira-kira? Itu kan hawa nafsu namanya. Betul gak kira-kira? Kemarin baru motong nih, kemarin. Hari tasrik kan abisnya kemarin, bukan sekarang. Betul gak kira-kira? Mana ada hari tasrik 4 hari? Ada gak kira-kira? 11, 12, 13, 14. Ada gak kira-kira? Nggak ada. Ada cuman 11, 12, 13. Wajar kalau pengajian libur di hari tasrik. Emang dari zaman dulu libur. Alasannya habis motong, Beb, capek motong. Hawa nafsu itu tidak kira-kira. Hawa nafsu itu tidak kira-kira. Berarti agak baik buat kita. Begitu aja udah. Gampang. Suatu hal yang hawa nafsu kita kepengen, nggak baik buat kita. Suatu hal yang kita kagak kepengen hawa nafsu kita, berarti baik buat kita. Apapun itu yang nggak kepengen,
Baca Quran kita nggak kepengen, berat, berarti baik buat kita. Bangun malam berat, berarti baik buat kita. Hawa nafsu. Jelas gak kira-kira? Paham? Semuanya kan hawa nafsu. Semua Allah kasih hawa nafsu. Nah, model kita nggak bisa menghilangkan hawa nafsu dari dalam diri kita. Makanya perintahnya suruh injak tuh hawa nafsu. Bukan dihilangin, nggak ada. Ada orang doa di Ka'bah, ya Allah, hilangin hawa nafsu yang ada di dalam diriku. Nggak bakal Allah hilangin. Emang ujiannya di situ. Enak dong kalau nggak punya hawa nafsu. Betul gak kira-kira? Nggak kenal males ente. Nggak punya hawa nafsu, nggak kenal males. Getol, tahu getol? Buat akhirat getol banget. Nah, itu ciri-ciri orang yang nggak punya hawa. Tapi mustahil. Karena Allah udah ciptakan manusia, pasangannya seperti itu. Ada akal, ada hawa nafsu. Betul gak kira-kira? Makanya ada satu makalah, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawa'u asiran wa wailun liman kana aqluhu amiran wa hawa'u asiran. Beruntung orang-orang yang akalnya menjadi pemimpin, hawa nafsunya menjadi tawanan. Tapi celaka banget orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi pemimpin. Jadi yang dipikirin hawa nafsu yang diikutin, akalnya menjadi tawanan. Kan kita punya akal. Bangun malam emang buat kubur kita, buat akhirat kita. Sedekah buat kubur kita, buat akhirat kita. Kalau pakai akal. Tapi kalau pakai hawa nafsu, berat, Bib. Betul kira-kira? Di kantong ente ada duit 20.000, kantong kanan. Kantong kiri ada duit 10.000, ada tukang minta-minta. Mana yang ente kasih? Kantong kanan apa kantong kiri? Kantong kanan apa kantong kiri? Dia punya duit 30.000, 20.000 di kantong kanan, 10.000 di kantong kiri. Kira-kira yang mana yang dikasih? Yang 20.000 apa yang 10.000? Jangan ada dusta di antara kita. Kanan Bib, bohong. Yang udah-udah tukerin 10.000, betul gak? Minta kembali lah, haula. Atau kalau kagak pakai tukerin dulu duit kecil. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Hawa nafsu. Padahal kalau kita kasih, nggak hilang duit kita. Nggak jadi menghilangkan rezeki kita. Bahkan yang ada baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad. Tapi nyatanya susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah, berarti baik buat kita. Hal yang susah, hawa nafsu kita susah, berarti baik buat kita. Emang susah ngeluarinnya. Ya mendingan gue buat beli rokok sebungkus. Betul gak kira-kira? Ketimbang ngasih tukang minta-minta 20.000 dapat Samsu sebungkus. Betul gak kira-kira? Hawa nafsu kita seperti itu tuh. Padahal nggak bakal mengurangi rezeki kita. Kita punya 20.000, kita kasih 20.000 kepada orang yang minta-minta. Yang kita tahu lagi dia orang emang membutuhkan, kita kasih. Nggak bakal menghilangkan rezeki kita. Bahkan kata Nabi, baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad. Bakal nambah, bakal nambah, bakal nambah. Nabi ngomong baliyasdad aja udah banyak nambahnya. Apalagi diulang-ulang sampai 3 kali. Baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad. Nambah, nambah, nambah. Ya Allah, berarti kan banyak. Orang kalau lagi makan, nambah dikit apa banyak kira-kira? Banyak, berarti apalagi makanannya enak, nambah. Betul gak kira-kira? Kita lagi makan sayur asem. Makan sayur asem, sama ikan teri, sambal gandaria, bejekin emping, sama bawang goreng. Pedes. Sambalnya pedes nih, nambah nasi. Betul gak kira-kira? Bener kan kagak masuk akal. Orang kalau udah pedes, ya udah nggak usah nambah nih kagak. Ini pedes Bib, nambah nasi. Mana ada ceritanya? Tapi kan berarti menunjukkan ini makanan enak. Berarti kita nambah. Betul gak kira-kira? Apalagi keringetan lagi deh tuh. Sambal gandaria. Ya Allah, enak banget itu. Emping bejekin deh. Asik banget sayur asem. Enak deh ini pedes nih gitu. Nambah. Betul gak kira-kira? Kira-kira dikit apa kagak? Namanya banyak. Apalagi Nabi ulang-ulang sampai 3 kali. Baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad. Tapi emang kebanyakan kita praktek sama teori beda. Kalau ngomong semua juga bisa ngomong. Betul gak kira-kira? Betul gak? Ngomong berapa susahnya. Tapi yang susah mengerjakan, mengikuti, mengamalkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu aja udah, gampang. Kita ambil hawa nafsu kita aja udah. Suatu hal hawa nafsu kita yang gampang buat kita berarti kagak baik. Tapi yang susah buat kita berarti ada kebaikan di situ. Begitu aja, gampang nih tidak baik. Biasanya hawa nafsu itu menjurus daripada kejelekan, maksiat, perbuatan dosa, lupa akan akhirat, lupa akan kematian, seperti itu. Nanti masuk mall. Dari pagi masuk mall, kira-kira azan zuhur kedengeran gak kira-kira? Kagak, muter sono muter sini, capek gak kira-kira? Kagak, gak ada capeknya. Bainal isya'in, antara maghrib sampai isya. Mulai dari itu asal duduk aja garu-garu kepala, betul gak kira-kira? Apalagi belum isya belum bunyi-bunyi. Segala kesemutan datang, la haula, pakai kesemutan. Pala gatal, betul gak kira-kira? Pakai kaki kram, la haula wala quwata, tangan pakai kesemutan.
Maaf, pakai digini-gini tuh kaki. La haula wala. Lah muter di mall, muter, nggak belanja. Muter aja udah, ngelihat yang lebih murah, dari lantai 1 sampai lantai 10, balik lagi dari 10 sampai lantai 1. Maaf, nggak ada capeknya. Begitu kita keluar udah gelap. Nyatanya maaf, udah lewat maghrib. Lah masuknya habis dari pagi, keluar maghrib. Berasa ya? Zuhur kagak, asar kagak, maghrib. Enak gak kira-kira? Enak gak kira-kira? Enak, berarti gak baik buat kita. Begitu aja. Hawa nafsu yang membawa kita kepada enak gak baik buat kita. Tapi hawa nafsu yang kita kagak mau mengerjakan, berarti itu baik buat kita. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Apa sebabnya nih Nabi larang gak boleh seorang suami bersetubuh atau mendatangi istrinya lagi dalam keadaan haid? Jawabannya itu karena ada penyakit di situ. Suatu hal yang dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad bagus buat kita. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma naha ankum fantahu. Apa yang Nabi perintahkan ambil, apa yang Nabi larang tinggalin. Begitu aja biar kita selamat dunia akhirat. Kan semuanya ada tujuannya, semuanya ada wasilahnya, ada jalan. Kita ikutin wasilah kita baginda Nabi kita Muhammad. Ini thariqah baginda Nabi kita Muhammad. Kita nggak disuruh bikin jalan yang baru, tidak. Kita disuruh ngikutin jalan aslafun saleh. Jalan yang di situ ada jalan yang sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ikutin aja udah. Apa yang Nabi suruh ikutin. Jadi jangan pakai bikin jalan baru, jangan pakai jalan ke kanan ke kiri, udah ikutin aja. Ihdinas siratal mustaqim, terus yang diminta oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul khamsah wa sahahul hakim wa ibnul qattan wa rajaha ghairuhuma waqfahu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaih fi hadisin tawil. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, akhir sanadnya Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'ah, bukankah seorang perempuan yang lagi dalam keadaan haid, lam tusalli wa lam tasum, mereka tidak puasa, mereka juga tidak sholat. Ya betul. Tapi lepas daripada haidnya, qadha. Apa yang diqadha? Bukan sholatnya, tapi puasanya. Betul gak kira-kira? Ini mentang-mentang haid. Mentang-mentang haid. Diqadha apa kagak kira-kira? Oh, kadang-kadang mau ketemu Ramadan belum bayar qadha. Ada gak kira-kira yang begitu? Ada gak kira-kira yang begitu? Itu bukan perempuan doang, kita juga sama. Kita juga sama, bukan perempuan doang. Kalau emang perempuan, emang jelas. Kadang-kadang awal Ramadan, baru banget puasa hari pertama, kedua, datang haidnya perempuan. Udah ketahuan dia gak puasa. Atau kalau kagak nanti pertengahan. Atau kalau kagak akhir. Betul gak kira-kira? Kalau laki-laki? Laki-laki. Hah? Ada yang haid laki-laki. Lu kagak puasa, anda lagi haid beb. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang awal doang semangat. Minggu pertama semangat sampai 10 hari, habis itu berhenti deh. Puasanya berhenti, baca Qur'annya berhenti, tarawihnya berhenti. Betul gak kira-kira kita? Yang kita ingat tahun ini umpama kita kalah 10 hari. Hebat juga ya, ada orang kalah 10 hari, tapi ada juga yang lebih gila lagi. Aneh alhamdulillah bib kalah 29. Lah, kalah 29, lah kagak puasa namanya. Padahal udah tua, 40 ke atas, 50. Badannya sehat, bukan sakit. Ada yang begitu? Ada gak kira-kira? Yang berani tengah-tengah jalan, terang-terangan, berani gak kira-kira? Kalau dulu ada semboyan tuh, hormati orang-orang yang berpuasa. Sekarang diganti tuh semboyan, hormati orang-orang yang tidak berpuasa. La haula wala quwata. Dari mana asalnya? Siapa yang suruh? Emang ada perintah Nabi hormati orang yang tidak Dari dulu juga kita tahu hormati orang-orang yang berpuasa. Ini kagak pakai diganti, suruh hormati orang yang tidak, terang-terangan berani siang-siang dia ngerokok, dia ngopi, berani gak kira-kira? Nggak ada rasa takut. Ada gak kira-kira yang begitu? Yang kita ingat tahun sekarang, tahun kemarin, 3 tahun lalu,
5 tahun lalu, 10 tahun lalu. La haula wala quwata. Kalau ditanya bagaimana nanti kita masuk ke dalam kubur? Ngobrol yang puasa lagi. Ngobrol lagi sama puasnya. La haula wala quwata. Kalau ditanya dalam kubur bagaimana jawabnya? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti? Tahun ini 10 hari. Kita kagak puasa Ramadan yang wajib. Yang sekarang ya kita ingat tahun ini, tahun kemarin? 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. La haula wala quwata. Jadi bukan perempuan aja, sama. Kadang-kadang kita begitu juga. Ada juga yang lebih gila lagi. Dia kagak puasa, 5:30 nongkrong di musola. Ada gak kira-kira? Paham? Aneh gak mau ngomong aja, ntar nyindir lagi. Oh Habib nyindir orang mulu. Bukan, aneh cuma nanya. Ada orang yang kagak puasa. Begitu sore 5:30 datang ke musola. Asyhadu alla ilaha. Ada gak kira-kira begitu? La haula wala quwata. Siapa yang ngejamin? Ada jaminan orang datang ke musola mau buka puasa di puasa? Belum tentu juga. Bukan di sini. Nyindir mulu kan. La haula wala quwata. Bener gak kira-kira? Kadang-kadang kita seperti itu. Nggak usah lihat kanan kiri diri kita. Kadang-kadang banyak kurangnya. Kita jauh dari kata bagus, bukan sempurna. Aneh gak mau ngomong sempurna, jauh dari kata bagus. Kadang-kadang puasa kita cuma menang tidur doang. Betul gak kira-kira? Habis sholat subuh tidur, bangun 2:30. Setahun juga kuat. Betul gak kira-kira? Ada yang begitu, model-model puasa begitu. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Tarawih kagak, baca Quran kagak, khatam kagak. Ini di Ramadan nih, apalagi di luar Ramadan. Kalau di Ramadan aja kita nggak hatam, apalagi di luar. Begitu aja udah catatan kita, timbangan kita, ukuran kita, tolak ukur begitu. Di Ramadan kita nggak hatam, apalagi di luar Ramadan, begitu aja. Di Ramadan kita nggak berjamaah, apalagi di luar Ramadan. Kan tolak ukur kita. Makanya kita jauh dari kata bagus, bukan antum Habib. Ini buat aneh. Yang jelek-jelek Habib Mahir, yang cakep-cakep jamaah. Apa sama? 11-12. La haula wala quwata. Tolak ukur begitu aja udah. Di Ramadan kita malas, apalagi di luar daripada bulan Ramadan. Begitu aja. Jadi yang dimaksud Nabi emang betul yang namanya perempuan apabila datang haidnya dia nggak wajib sholat, dia nggak wajib berpuasa di bulan Ramadan yang dimaksud. Cuman ada kodok. Yang dimaksud kodok itu adalah puasa. Begitu juga kita. Yang laki-laki, emang kita nggak datang haid, betul gak kira-kira? Emang nggak ada laki-laki haid, tapi kan yang banyak yang nggak puasa, banyak gak kira-kira? Banyak. Apalagi sholat, betul gak kira-kira? Yang kesiangan, nggak golok, di berpikiran hilang aja kewajiban. Ada orang tidur belum sholat isya, gabruk, belum sholat isya, tidur, bangun jam 7, nggak godok, hilang wajib, udah keluar dari waktunya, betul gak kira-kira? Perlu sholat isya lagi gak berarti? Gak perlu Bib, udah lewat waktunya. Bangun jam 7, perlu sholat subuh gak? Gak perlu Bib, udah lewat waktunya. Betul gak kira-kira? Kalau udah terbit, kapan waktu sholat subuh? Sampai terbitnya waktu isyraq. Artinya sampai terbitnya matahari. Kelar tuh, abis keluar daripada waktu subuh. Bangun jam 6, bangun jam 6:30, belum sholat subuh. Masak air, bikin kopi, apa ambil wudhu? Masak air, bikin kopi, ngerokok, apa ambil wudhu? Kan udah keluar Beb waktunya ya. Jadi hilang deh kewajiban qadha begitu. Nggak enak dong kalau begitu. La haula wala quwata. Ya pelajaran buat kita manusia. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Baginda Nabi kita Muhammad bersabda, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi bukan sering salah, bukan sering lupa. Yang namanya tempatnya lupa, sesekali lupa. Tapi kalau lupa mulu, kalau salah mulu, ngaji namanya. Betul kira? Lupa mulu. Bener kira-kira? Sekali-sekali boleh lupa. Ada orang imam dia lupa. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Ada gak kira-kira? Wajar. Allahu Akbar. Yang namanya imam kan berat. Harus fokusnya, konsentrasinya. Betul gak kira-kira? Kalau kita kan makmum gak tahu rakaat kadang-kadang. Pokoknya imam tahiyat kita tahiyat. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang kita jadi makmum kita gak tahu rakaat. Yang penting imam tahiyat kita tahiyat, imam salam kita salam. Betul gak kira-kira?
Sekarang nih imam lupa 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya, akhirnya didiri lagi padahal udah 4. Wajar sekali. Tapi kalau setiap hari jadi imam salah mulu, iya dong. Al-insan makhluk khata' wa nisyan, betul. Manusia itu tempat salah dan lupa, tapi bukan saban hari salah, saban hari lupa, sesekali, wajar. Apalagi sholat subuh, biasanya itu orang lupa di waktu subuh karena sholat subuh itu berat. Habis bangun tidur, kalau kita qiyamul lail, kadang-kadang kan maaf, belek masih ada. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Jadi seperti itu, jelas maksudnya Nabi. Bukankah seorang perempuan itu apabila datang haidnya, dia kagak sholat, dia kagak puasa? Betul, emang iya. Tapi yang dimaksud Nabi artinya ada qadha di situ. Nah sekarang kita nggak bahas yang perempuan, kita bahas diri kita. Begitu juga kan kita kadang-kadang. Ada sewaktu-waktu pasti kita, entah kita lupa atau entah kita ketiduran. Betul gak kira-kira? Belum sholat zuhur, umpama kita udah tidur, bangun di waktu asar. Ada gak kira-kira? Ada yang begitu, kita tidur capek nih kita. Dari pagi cari rezeki umpama, bangun nyampe ke rumah kita sebelum zuhur, kita makan, habis itu ngantuk kita tidur, bangun 4:30. Ada gak kira-kira begitu? Ada. Qadha atau tidak kira-kira? Qadha atau tidak kira-kira? Hah? Enggak qadha. Kelar aja kan udah 2 waktu. Paul namanya. Tetap ada kewajiban qadha. Paham kan kira-kira? Jadi sama nih yang dimaksud perempuan begini, tapi jalur buat laki-laki sama juga. Enak dong kalau cuma buat perempuan dong, laki-laki kagak. Betul gak kira-kira? Ada perempuan, ada laki-laki. Disebut laki-laki, perempuan masuk. Paham? Jelas seperti itu. Muttafaqun alaih fi hadisin tawil, yang dimaksud adalah hadis yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. يا ربنا ظهرنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على وأسرفنا فتب علينا توبة تسير كل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا عافي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أرض رب الأصفى والمسلمين أجمع آمين رب أسمع وتقبل لنا في الإسلام منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سور سهل وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه على نفس صبري والحمد لله في المجد والنهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Angkat dulu baru komat deh.